Halo, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga saja bosku-bosku semua selalu sehat-sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, berkah dan barokah tentunya. Oke, langsung saja kali ini saya mau berbagi pengalaman apa yang saya tahu ya. Saya mau memberikan sedikit sharing ya kepada bosku-bosku semuanya dimanapun kalian berada. Kita belajar bareng, yaitu tentang penyebab toko sembako menjadi sepi guys. Kiranya apa-apa saja penyebab toko sembako menjadi sepi pembeli guys. Oke, langsung saja untuk penyebab toko sembako menjadi sepi. Yang pertama itu guys, mungkin letak toko kalian itu enggak strategis guys. Jadi toko kalian itu menjadi sepi pembeli ya guys. Jadi hal ini harus diperhatikan ya buat bosku-bosku yang pemula yang pengen belajar usaha toko sembako ataupun pengen usaha toko sembako. Itu perlu diperhatikan, letak usaha atau toko kalian itu harus betul-betul strategis ya. Jadi penyebab toko sembako sepi pembeli itu yang pertama tadi itu letak usaha toko sembako kalian itu tidak strategis ya. Misalkan berada di tempat yang sepi pemukiman ya, ataupun sepi penduduk ya guys. Jadi ini juga bisa menyebabkan toko kalian menjadi sepi ya. Atau mungkin bisa dekat kuburan ya, atau di gang sempit, atau mungkin toko kalian itu tidak terlihat sama sekali ya. Misalkan saja toko kalian itu terlalu masuk ya ke dalam ya, dari jalan mungkin terlalu masuk, akhirnya tidak terlihat dan tidak kelihatan. Terus yang kedua itu mungkin toko kalian itu kurang lengkap ya, ataupun barang yang ada di toko kalian itu sedikit, sehingga pelanggan atau pembeli lainnya itu menganggap di toko kita itu mahal ya karena kurang lengkap. Jadi dicap itu tokonya mahal ya. Jadi harus dilengkapi toko kalian ya, sedikit-sedikit dilengkapi guys. Jadi nanti toko kalian akan menjadi ramai tentunya. Terus penyebab toko sembako menjadi sepi yang berikutnya itu mungkin pelayanannya kurang bagus guys. Jadi pelayanan juga perlu diperhatikan ya, biar nanti toko kalian menjadi ramai tentunya guys. Ini saya mengambil gambar di malam hari ya, sesudah toko tutupan ya, biar lebih fokus saja guys. Jadi yang ketiga itu pelayanan tidak maksimal ya, atau kurang baik ke pelanggan guys. Jadi perlu diperbaiki juga. Seumpama saja atau contohnya itu kita pasang muka merengut ya, ataupun kurang senyum, ataupun muka serem ya. Jadi pelanggan itu jadi males ya untuk beli kembali ya, ataupun belanja lagi. Jadi pelayanan itu jangan sampai mengecewakan guys kepada pelanggan ya, biar nanti toko kita itu tidak sepi ya. Terus juga gini guys, jadi misalkan pelayanan itu jangan sering juga salah ya. Jadi jangan nunggu terlalu lama juga pembeli ya.
Kita pelayanan satset-satset, jangan lelet ya, sehingga kita tidak lupa barangnya ya. Juga kita nggak boleh terlalu ngobrol terlalu banyak ke pelanggan. Takutnya apa? Takutnya nanti malah jadi ngelik ya, kita jadi lupa. Jadi ini perlu diperhatikan juga guys. Jadi itu ya, pelayanan kurang bagus atau mengecewakan itu juga salah satu hal yang menyebabkan warung sembako kita menjadi sepi guys. Jadi perlu diperhatikan ya, kayak lelet, ngitung sering salah, terus muka serem, terus kebanyakan ngobrol. Jadi itu kita harus perbaiki pelan-pelan. Ini sharing saja kepada bosku-bosku semua yang masih pemula, yang pengen belajar usaha toko sembako. Silahkan disimak saja. Terus yang keempat itu jaga kualitas barang guys. Jadi barang-barang yang expired ya, kita harus pisah ya. Barang-barang yang expired kita harus, atau jangan kita kasihkan ya, barang-barang yang sudah tidak berkualitas jangan kita kasihkan ke pelanggan ya. Atau barang rusak, misalkan saja terigu yang sudah banyak kutunya, atau mungkin barangnya berdebu guys. Jadi kita juga harus hati-hati ya, kita harus sering membersihkan barang kita guys, biar nanti pelanggan-pelanggan kita itu tidak kecewa ya tentunya ya. Dan juga barang kadaluarsa itu kita simpan saja, nggak usah dikasihkan, nanti kita tukar kepada salesnya guys. Jadi harus diperhatikan itu ya, kita kasihkan barang-barang yang bagus-bagus saja ke pelanggan guys. Jadi nanti pelanggan tidak kecewa dan toko kita menjadi ramai tentunya guys. Terus yang berikutnya itu mungkin toko kita harganya terlalu mahal guys. Jadi kita juga harus berintrospeksi ya, selalu melihat kompetitor-kompetitor kita ya. Maksudnya jangan sampai toko kita itu dicap mahal ya oleh pembeli kita. Jadi kita harus sering ngecek-ngecek barang ya, terutama itu barang-barang yang berpengaruh guys. Barang-barang yang berpengaruh itu harus kita cek harganya. Misalkan kayak beras, minyak goreng, terus telur ya, terigu, gula pasir, kopi-kopian, juga mungkin gas LPG guys. Jadi harus diperhatikan supaya toko kalian itu tidak sepi tentunya. Terus yang berikutnya itu di toko kalian ya, tempat toko kalian itu harus ada tempat parkir ya, ataupun penyebab toko sembako kalian menjadi sepi itu tidak ada tempat parkir di depan toko kalian guys. Jadi pembeli itu bingung ya, karena apa? Karena sekarang itu pembeli mungkin ada bawa sepeda motor, bawa mobil, terus tidak ada tempat untuk parkirnya guys. Akhirnya dia kurang nyaman dan juga tidak belanja lagi di tempat kita ya. Jadi itu juga sangat penting ya, minimal itu ada tempat parkir buat motor bosku. Jadi disediakan ya, terutama buat kalian yang masih baru mungkin atau mau bikin toko sembako, itu penting sekali guys, tempat parkir ya. Kemudian yang ketujuh, penyebab toko sembako sepi pembeli itu
nggak munafik ya, mungkin sudah banyak kompetitor di tempat kalian bosku. Jadi mungkin sudah banyak toko-toko yang membuka lebih dulu ataupun yang baru-baru membuka usaha toko sembako ya. Jadi kalau terlalu banyak juga nggak bagus. Karena apa? Karena margin kita otomatis akan sedikit berkurang ya. Kita nggak bisa jual dengan harga mahal, tetapi harus mengikuti kompetitor lain guys. Jadi mungkin di tempat kalian itu kompetitor-kompetitor lain itu sudah banyak ya, jadi akan mengurangi margin ya, sehingga toko kita akan menjadi sepi juga karena pasti berpengaruh. Apalagi kalau sudah ada minimarket nasional ya, itu sangat-sangat berpengaruh guys. Jadi kita harus tetap mental kita pertahankan. Yang kedua, barang kita lengkapi, kita murahin sedikit guys, jadi nanti toko kita tetap jalan tentunya dan tidak mengalami kebangkrutan tentunya guys. Terus yang kedelapan, mungkin ini agak masuk akal juga agak masuk akal ya. Mungkin di sekitar toko kita itu penduduknya itu daya belinya rendah ya, mungkin kebanyakan mungkin petani ataupun apa namanya, tukang kebun ya, hasil pertanian atau perkebunannya tidak berhasil atau kurang berhasil sehingga daya belinya rendah ya, sehingga toko kita akan sedikit terganggu, menjadi sepi tentunya. Oke guys, itu sekedar share ya dari saya, mudah-mudahan saja ada sedikit bermanfaat ya tip-tip dari saya itu. Jadi mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan saja toko kalian itu menjadi ramai pembeli guys. Jadi sedikit berbagi saja. Kalau pengalaman saya ya, kalau toko sepi pembeli itu kayak gitu ya, kompetitor itu yang baru itu tambah banyak guys. Jadi toko kita itu menjadi sepi ya, ibaratnya kita ada padi satu kotak, terus tiba-tiba seekor burung itu 1000 burung itu kita anggap pembeli, tiba-tiba yang menanam padi itu banyak ya, sedangkan burungnya cuma 1000. Akhirnya yang 1000 itu ada yang mencol ke sana ke sini, ke sana ke sini, sehingga toko kita cuma kebagian mungkin 10 pembeli ya, atau 10 pelanggan ya. Jadi kita dari 10 itulah kita kita sebagai pelanggan tetap ya, kita supaya mereka itu jangan pergi ya. Apalagi kalau sudah datang kompetitor nasional ya, kita itu harus ganti strategi guys. Jadi kita harus ganti strategi. Kalau kita ngimbangin ke modal mungkin nggak bisa ya, tapi paling nggak kita harus bisa bertahan. Caranya kita kasih harga murah, mungkin semi grosir, mungkin juga pelayanan yang terbaik tentunya guys. Jadi hal-hal di atas itu silahkan diperbaiki di toko kalian ya. Mudah-mudahan saja toko kita semuanya, teman-teman semuanya yang sudah mempunyai toko ataupun yang mau membuka toko itu, hal-hal di atas itu bisa menjadi referensi, dan silahkan saja dipelajari. Apabila ada ide yang lebih bagus, mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan toko kita menjadi sepi, silahkan saja ditulis di kolom komentar guys, sehingga nanti rekan-rekan kita, teman-teman kita yang pengen
membuka usaha toko sembako itu menjadi lebih yakin dan lebih mantap tentunya guys. Oke, saya kira cukup sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.